Itu kan sama seperti gini Mas Zarkasi, saya berkali-kali disuani orang biasa lah, kiai kan disuani orang problem-problem utangnya wakil. Mesti tak jawab gini, mesti utangnya jenengan itu orang hajatin syariah. Kalau utang karena anak sakit, mertua sakit, orang tua sakit, pasti Allah yang nyaut bantu. Tapi mesti utang yang karena nafsu. Mesti hukumannya delalah nyaut, delalah jatuh, delalah. Utang yang Indonesia lucu, utang itu berdasar konco yang diutang. Jadi misalnya gini, saya ini akrab sama Pak Zarkasi mulai kecil, terkenal dia orang kaya. Mestinya saya ini orang miskin, kebutuhan saya utang itu untuk beras dan sembako. Mestinya utangnya kan 1 juta. Itu belum di konco suka, imam di konco suka utang saya. Tapi utang itu 1 juta. Ngomongnya gini, Pak Zarkasi, saya ini kasih modal gini-gini. Jadi utang itu 1 juta ini berdasar menyesuaikan yang diutang. Yang diutang. Nah utang seperti ini aku yakin Allah akan menghukum lala resonya. Nah sekarang ini masalah nahi mungkar nomor itu 188. Ya 188. Faslun fil ghairah alal haram atau alal hurum. Kita ketemu ya. Okay. Kalau kiai baca yang benar itu sebenarnya ghairah, tapi kalau bahasa Indonesia jadi apa? Ghairah. Karena begini, kenapa saya bilang yang benar itu ghairah ini? Ini terutama untuk ustaz wafat, ustaz ya. Masdar itu aslul mustaqqat. Jika masdar itu enggak kena i'lal. Jadi harokat munasabat atau i'lal itu hanya untuk selain apa? Masdar. Kalau masdar enggak usah. Makanya tetap faza yafuzu fauzan apa? Faza yafuzu fauzan padahal ada wawu. Harusnya kan fuzan. Saro yasiru ya tetap sayro, enggak boleh dibaca siro meskipun ada ya. Karena masdar itu aslul mustaqqat sehingga enggak kena apa? I'lal. Nah, makanya simai. Iya, selain simai ya memang dia enggak kena i'lal. Nah, mestinya kan ada harokat munasabah. Tapi kalau master nggak kena, makanya tetap faza ya fuzu fauzan, khofa ya khofu khaufan. Nah kalau yang memang fulan, yang memang tola ya tulan, bukan karena apa? Memang fazanya fulan. Nah, makanya goro ya goro karena tidak berdoa dimunasabah jadi kira. Bahasa Arabnya loh ya, kecuali sudah jadi bahasa Indonesia memang jadi kira. Lah ghairah itu maknanya perasaan tersinggung ketika ada keharaman. Jadi itu untuk menjaga kehormatan. Tapi bukan karena terus kita anarkis, tidak itu menjaga apa? Kehormatan. Saya baca. Laisa alal hurum mengatasi barang-barang sing terhormat. Sebenarnya makna haram itu bukan haram. Kalau orang Jawa itu kan ada konsensus ya, bilang haram itu sesuatu yang enggak boleh. Sebenarnya kalau orang Arab itu kebalikan Mas Zarkasi. Orang Arab bilang haram itu sesuatu yang mulia. Makanya bilang haromen itu kan Masjidil Haram. Itu orang Jawa bilang haram. Jadi sebetulnya misalnya pidato gini itu benar. Wabil khusus Dr. Zarkasi Al-Muharram itu boleh. Al-Muharram. Aku orang kejadian kayak bulan tertentu saja. Karena itu di Haramul Makkah, Haramul Madinah. Fikih oriented masyarakatnya, haram lawan kata halal. Ya, tapi kalau bahasa di Quran itu tidak mesti. Fikih oriented. Nah, tapi sebetulnya bahasa Arab itu juga karena tadi kebanyakan dibuang. Jadi tanah haram, haruma intihakuhuma. Jadi haram merusak kehormatan Mekah, Madinah. Asalnya itu. Jadi misalnya babi itu haram, maknanya mamnu. Jadi sebenarnya haram itu kan mamnu, sesuatu yang dilarang. Kalau haram Makkah berarti haram diinjek, haram diinjek kehormatan. Makanya kalau namanya istri itu harim, orang lain tidak boleh atur, tidak boleh nyentuh. Makanya disebut harimur rajul itu zaujatuh. Paham ya? Jadi itu asli bahasa. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa min ahadin aghyaru min Allah min ajli dzalika haramal fawahish. Allah itu zat yang paling mudah tersinggung. Jika saking mudahnya tersinggung ketika ada orang melakukan keharaman itu Allah punya ghirah. Cek mentala nih, mangan rezekiku, manggut bumiku kok aku dilanggar. Itu namanya apa? Namanya apa? Ghirah. Cemburu. Ya cemburu. Makanya kalau
daftar jadi wali itu paling berat itu di situ. Allah itu paling gampang cemburu. Saya itu kalau berdoa, kalau untuk pribadi itu jarang mandi. Karena kayak kesalahan pengiran, wis dinoto ngakak egois kayak gitu. Jadi fikih saya itu memang hidup. Kalau di fikih kan hanya wa yukrahu doa lil imam misalnya biro apa mahdini wa yusannu lahu mahdina gitu. Wa yusannu lil imam takmimut doa. Sehingga adat kita kalau jadi imam mahdina di mana itu kalau sendiri mahdini. Tapi saya sholat sendiri sekalipun kalau bocah mahdini itu kayak merasa salah. Karena buat saya sudah dapat sendiri, meskipun mungkin pas sholat subuh kadang-kadang sendiri. Itu kan tapi kan secara prosedur sholat jamaahnya. Tapi secara figur kan saya sudah tidak pernah sendiri, meskipun sholat sendiri, tapi secara figur sudah tidak pernah. Jadi itu rasanya sudah tidak nyaman. Makanya tadi betul ya doa. Jadi kata beliau, kalau sudah jadi orang soleh harus al-muta'addi, harus manfaatnya kemana-mana. Saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang penjelasannya Musannaf. Al-ghairu 'alal haram ihsanun bisawni 'anil fawahish al-mujibah li arid dunya wa naril akhirah. Ya, jadi ketersinggungan atau cemburu supaya haram itu tidak terjadi karena untuk menjaga fawahish al-mujibah li arid dunya wa naril akhirah. Jadi misalnya gini, andaikan orang itu kancanan lonte atau kancanan WTS nyaman-nyaman saja, nanti gak ada bedanya dengan kancanan orang afifah, orang yang terhormat. Meskipun kita punya cara untuk tetap baik supaya orang itu semoga tobat. Saya ulang lagi, kita tetap punya manhaj ingin baik supaya orang itu tobat. Tapi jangan lantas kita senyaman kayak kancanan orang afifah. Nanti gak ada ghirah. Kalau gak ada ghirah, nanti orang itu merasa gak apa-apa. Saya pernah ditanya sama ya sudah kiai ya sudah alim tanya gini, Gus, Allah itu maha pemaaf, tapi kenapa misalnya copet, maling, lunte kok tetap jatuh di masyarakat? Bahkan di masyarakat yang orangnya itu nakal semua. Terus saya bilang Allah sudah dengan tanda kutip mengancam lahum fid dunya khizyun. Jadi orang nakal itu di dunia tetap ada hinanya. Jelalah jadi gunjingan, misalnya ada perempuan nakal dalam satu kampung gunjingkan semua, terus dengan tanda kutip dapat isolasi sosial. Karena Allah sudah menghentikan lahum fid dunya khizyun. Copet juga gitu, maling juga. Meskipun Allah tetap menghentikan wa anibu ila rabbikum aslimuna, tetap mereka pun dipanggil untuk kembali. Akhirnya apa? Ya sudah kamu kondisikan apa enggak tetap terjadi. Apapun baiknya kita ingin memperbaiki mereka, tetap terjadi ada isolasi sosial. Orang pernah korupsi, lalu orang pandangan itu tidak nyata, karena Allah ingin menghukum. Cuma baiknya Allah hukuman itu la'allahum yarji'un supaya mau kembali. Itu bedanya Allah dengan kita. Kalau kita karena dendam, karena macam-macam. Ya, Allah itu bagus, tetap la'allahum yarji'un. Tapi tetap harus ada hukum. Misalnya ada suami yang sudah mulai melihat istri orang lain gini-gini atau melihat cewek-cewek lain, kok terus yang wedok orang kurang ya aneh. Kok enak, nakal ada hubungan. Wah itu harus dilabrak itu. Enak di luar, susah di dalam. Enak di luar, enak di dalam. Sudah di luar godain cewek-cewek, di rumah masih dimanja sama istri kan kenakan. Kalau Allah, oh kenakan. Lah istrinya itu nyari jaga, lah ya dapat gitu. Ada enak di luar, sudah sedia. Itu harus lakukan fit dunia. Saya pernah punya kenangan di dalam hal ini. Meskipun ini agak off the record, tapi ini urusan ilmu. Kalau ilmu kan saya tetap ilmu. Pernah ada seorang dokter yang saking ahlinya medis, mungkin saking spesial. Dia itu bangga karena ingin sedang agak-agak kayak yakin akan menemukan obat itu virus HIV. Soal ke seorang ulama alim. Dia dengan bangganya karena mau menemukan itu sudah mau profesor. Kata Kiai itu lucu. Kiai itu dawuh gitu. Padahal Kiai itu terkenal baik, terkenal ahli sosial. Kiai itu siapa? Nak pancen kena IT ku krono sek bebas. Kecuali krono tertular ya, yang krono sek bebas. Dok itu berarti ngelawan hukum pengiran. Pengiran kepengen ngukum bendok apa, kok malah boleh ada solusi ini kemana gitu. Tuhan ingin menghukum kok kamu cari solusi. Jadi Allah tetap nggak bisa. Jadi kamu para ahli medis itu jangan malah tertantang obati
virus HIV yang karena fisik loh ya, bukan karena ketularan. Karena kalau tertantang itu artinya kan tertantang melawan semua tuh, Allah ingin hukum kok. Tapi tetap Allah ingin nyala alam yarjun ya, jangan salah paham. Allah itu beda dengan orang-orang ekstremis. Kalau hukum itu ingin supaya orang itu kembali, bukan hukum yang karena kebencian. Itu kan sama seperti gini Mas Zarkasi, saya berkali-kali disuani orang biasa lagi ya kan disuani orang problem-problem itu utangnya wakil mesti tak jawab gini, mesti utangnya jenengan itu orali hajatin syariah. Kalau utang karena anak sakit, mertua sakit, orang tua sakit, pasti Allah yang nyaur bantu. Tapi mesti utang yang karena nafsu, mesti hukumannya delalah nyaur, delalah jatuh, delalah. Utang orang Indonesia lucu, utang itu berdasar konco yang diutang. Jadi misalnya gini, saya ini akrab sama Pak Zarkasi mulai kecil, terkenal dia orang kaya. Mestinya saya ini orang miskin, kebutuhan saya utang itu untuk beras dan sembako. Mestinya utangnya kan 1 juta. Ibu di konco suka, emang di konco suka utang saya. Akhirnya utang itu 1 juta. Ngomongnya gini, Pak Zarkasi, saya ini kasih modal gini-gini. Jadi utang itu 1 juta ini berdasar menyesuaikan yang dihutang. Yang utang. Nah utang seperti ini aku yakin Allah akan menghukum lala resonya. Mas Zarkasi teman akrab terus putus. Jadi kalau utang karena hajat dan syariah apa? Hajat dan anak saya sakit, kelas orang miskin misalnya harus puskesmas utang 1 juta. Itu pasti Allah yang ngalah. Atau kalau Mas Zarkasi yang pakai itu pengiran malah nyalano sing utangi. Mau konco akrab, utang kadarnya segitu aja kok ditanya. Malah dirotun. Jadi gitu loh. Jadi fakta itu jelas aturan lainnya. Kalau kita utang di hajatin syariah, itu mau iso-iso sing disalahno sing utangin anak dhewe. Jadi jelas. Nah, sekarang orang itu utang karena nafsu. Di relasi ning utang sing iso dijak kong kali kong. Ya. Akhirnya utang banyak. Kenapa utang banyak? Mumpung duwe konco dadi direktur. Jadi utang banyak semuanya nafsu. Baru wis sekolah matur kiai kan. Kiai ngono. Aku mesti jam ra iso. Lha jenengan dungane mantis, tapi ra kabul. Aku pantes untuk hukuman. Ngomong saja daripada repot. Coba ada salah doanya. Iya. Salah doa. Padahal ditunggu mantu ora kabupon. Ternyata betul dia cerita. Jadi dia itu tidak pengusaha karena punya teman pengusaha terus bergaya. Pengusaha karena tadi temannya ngutangi sambil ya. Itu kalau investasi di sana mudah ini. Yang namanya nggak ahli kan hanya berdasar tomat tadi loh Mas. Nah bayangkan kalau se-Indonesia rata-rata gitu. Ingin jadi pegawai di kementerian tertentu karena berdasar relasi ini jadi apa? Kok itu sumber di keuangan ya sama. Ngeri kok. Makanya agama itu aturannya jelas. Kata Rasulullah orang yang utang dan niat nyaur maka Allah yang akan nyaur ya. Kodowo kan. Tapi utang kita kan seringnya ada seperti itu. Berdasar yang kita ambil itu kan. Jadi misalnya saya punya teman gubernur, kebetulan teman saya mulai kecil. Kan lucu misalnya, utang 1 juta. Hanya karena saya nggak punya mesti disalah orang agama. Utang betul kalau 1 juta. Padahal itu yang dibenarkan syariat, atau itu yang dibenarkan. Tapi itu disalah orang agama. Mumpung. Haji mumpung. Yang seperti ini tuh Allah nggak. Makanya siapa yang utang harta orang lain, aroda itlafa yang ingin menilap maka atlafa hukum akan dirusak oleh. Jadi orang bangkrut di Indonesia itu rata-rata lalu fitunya khusyun karena tadi sebenarnya nggak main-main. Coba ada kontraktor kelas ecek-ecek kabupaten gara-gara punya teman di pusat terus nangani proyek nasional itu berdasar kemampuan. Kroni kan karena dia punya teman di pusat padahal kontraktornya dia kelas kabupaten. Wah mesti khusyun entah belakang layak entah kena dis entah pokoknya jelas. Ya Allah itu punya adat lahum fitin ya. Jadi satu kesalahan itu pasti orang inani. Sebelumnya bentuk kayak tadi suami semain di luar, lala butuh ya karena lala ya orang konjone sing nami orang sing laku. Karena Allah gak ingin enak di luar enak. Jadi harus berhati-hati lah.